Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada pagi hari ini untuk kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami lewat kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur yang masih Kau anugerahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan kami pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Lebih daripada itu ya Tuhan, kasih-Mu sudah Kau nyatakan lewat kematian-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami. Untuk itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuliakan Tuhan, tidak mengagungkan Tuhan, tidak memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami. Hadirat Tuhan boleh kami rasakan. Biarlah suasana ibadah pagi hari ini kami boleh menikmati suasana surgawi, boleh nyata di dalam kehidupan kami. Jika lewat ibadah ini kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, baik iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa yang menjaga martabat gereja, hamba-hamba-Mu yang akan melayani persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, Kau kuduskan kami, layakan kami untuk mengembangkan yang mulia ini, terlebih mengurapan dari Roh-Mu yang kudus. Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami, pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh-Mu yang kudus boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, gak berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Tuhan sangat-sangat setia di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada beberapa orang yang meninggalkan kita, mungkin teman atau kerabat meninggalkan kita, tapi percayalah, Tuhan selalu setia berada di sisi kita. Bahkan Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Mungkin saya tidak mengetahui apa preparasi saudara atau masalah saudara, bahkan saya juga tidak mengetahui apa harapan saudara. Jadi percayalah, kuasa Tuhan nyata di dalam setiap doa saudara. Mari bersama-sama kita katakan dan kita pujikan kuasa Tuhan yang besar. Sebutan lebih kuasa, Tuhanku tak lebih kuasa. Hanya bagi Tuhan yang tidak terkalahkan.
Tapi di saat saya sendiri meragukan kemampuan saya, tujuan itu selalu terikat di pikiran saya. Dan secara otomatis hati saya selalu mengatakan bahwa kuasa Tuhan terlalu besar. Mungkin saya merasa tidak bisa, tapi tepat pada waktunya Tuhan memberikan pertolongan. Mari kita lanjutkan dengan pujian Sungguh Nyata Kasih. Sungguh
Kekuatan di dalam kehidupan kita dalam pengiringan akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu baik. Engkaulah Allah kami yang patut kami puji dan kami agungkan. Kalau pada saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada, ini semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau Allah yang lebih mengasihi kami, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk Tuhan merebut kami supaya kami tidak binasa, tetapi kami memperoleh satu kehidupan yang kekal. Untuk itu Tuhan, biarlah kehidupan kami kita arahkan untuk mengagungkan nama-Mu, sebagaimana saat ini kami memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang layak menerima segala pujian, kebesaran, kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh belajar merapatkan kehidupan kami Tuhan, supaya Tuhan Yesus hidup melalui kehidupan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami, tapi kami menyadari kami penuh kelemahan dan kekurangan. Namun Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh Engkau tuntun sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kepentingan kami, kerohanian kami Tuhan, supaya kami tidak dikuasai dengan keinginan-keinginan daging kami, tetapi kami Tuhan boleh menurut sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kuasai hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga Tuhan bisa Tuhan kami terima dengan penuh sukacita. Jikalau ada roh jahat, roh iblis yang sengaja mengganggu caranya ibadah kami, tidak ada kuasa yang lebih besar kecuali kuasa Roh Kudus sendiri, kuasa Kristus sendiri. Oleh sebab itu kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kuasa menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Hanya oleh karena anugerah dan kurangnya pagi hari ini kita dipertemukan kembali
lewat ibadah raya 1 yang dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tentu ini semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan tema kita pagi hari ini adalah Tuhan menyayangi umatnya. Ini yang menjadi kebutuhan setiap orang. Orang itu membutuhkan kasih sayang. Semua orang ingin disayangi, semua orang ingin dikasihi. Kalau dia itu sebagai seorang suami, tentu ingin dikasihi, ingin disayangi oleh istrinya. Kalau dia seorang istri, ingin disayangi, ingin dikasihi oleh suaminya. Demikian pula hubungan kita dengan keluarga kita. Semua orang membutuhkan kasih sayang. Betapa bahagianya kita ketika kita mengharapkan kasih sayang ini dari seseorang dan itu terpenuhi dalam kehidupan kita. Tentu itu membawa kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan kita. Kalau seseorang yang mengasihi kita, kita cukup berbahagia. Apalagi kalau Tuhan itu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Apalagi kalau Tuhan itu menyayangi kehidupan kita. Betapa berbahagianya kehidupan kita ini. Seorang yang berdosa ini mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Nah, untuk itu mari kita baca di dalam Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Ya, ini kekaguman umat Tuhan terhadap kasih sayangnya Tuhan. Ya, pada ayat yang 18 dia mengatakan, siapakah Allah yang seperti Engkau? Artinya tidak ada orang yang melebihi kasih sayangnya Tuhan terhadap kehidupannya. Karena kagum akan kebesaran kasih-Nya, kagum karena Allah yang begitu mengasihi di dalam kehidupannya, sehingga terungkaplah kalimat ini di hadapan Tuhan. Ya, tentu kalau kita merasakan kasih sayangnya Tuhan, kita juga akan bisa mengatakan tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Tidak ada orang yang saya kagumi selain Engkau. Karena bisa merasakan kasih sayangnya Tuhan. Kita tidak akan pernah kagum akan Tuhan. Kita tidak pernah jatuh hati kepada Tuhan kalau kita tidak bisa merasakan kasih sayangnya Tuhan dalam kehidupan kita. Jika hubungan kita dengan Tuhan itu yang biasa-biasa saja, karena kita tidak merasakan kasih sayangnya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan tentunya ini bukan sebatas ungkapan, tetapi sungguh-sungguh hal itu dirasakan oleh umat Tuhan pada saat itu. Bisa merasakan akan kasih sayangnya Tuhan. Kasih sayangnya Tuhan itu berbeda dengan kasih sayang kita. Kalau kita mengasihi seseorang, jikalau kasihnya itu jikalau kalau kamu mengasihi aku juga mengasihi kamu. Kalau kamu ada kelebihan, aku mengasihi. Itu manusia. Tetapi tidak demikian. Kasihnya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan dalam kehidupan kita, itu kasihnya kasih walaupun kamu ada kekurangan, walaupun kamu ada kesalahan, aku tetap mengasihi. Ini yang luar biasa, ini kasihnya Tuhan. Dan memang saat itu dalam kondisi yang seperti ini,
Jadi Tuhan mengasihi umatnya bukan berdasarkan kebaikan yang dilakukan, ketaatan yang dikerjakan, enggak. Justru sebaliknya, Tuhan mengasihi umatnya ketika saat itu kondisi umatnya itu mengalami kemerosotan kehidupan rohani. Ini yang luar biasa. Bukan saat rohaninya itu dewasa, semakin meningkat. Justru saat itu umat Tuhan mengalami kemerosotan rohani. Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk mengangkat umatnya ini supaya mereka tidak terhina. Mereka tidak dikuasai oleh dosa. Lewat kasih-Nya itu menggembalikan umat Tuhan itu kepada Tuhan. Nah, bagaimana kondisi umat Tuhan saat itu? Sehingga Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat pengampunannya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran kami? Ini wujud daripada kasih sayangnya Tuhan, yaitu mengampuni, yaitu memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi ini adalah bukti nyata dari kehidupan kita ketika kita mengasihi seseorang, harus kita wujudkan, di mana kita harus mau dan siap untuk mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dalam kehidupan kita. Apakah itu seorang istri, apakah itu seorang suami, apakah itu seorang anak, apakah itu seorang orang tua maupun saudara-saudara kita. Kalau kita mengasihi, mari kita wujudkan kasih itu, di mana kita harus melupakan, kita memaafkan, kita mengampuni kesalahan mereka. Ini wujud dari kasih sayangnya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, tidak hanya pada umatnya saat itu, sampai hari ini dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan di dalam Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8, di sana dikatakan berbahagialah orang yang diampuni. Mari kita baca Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Luar biasa. Siapa mereka yang berbahagia? Kalau mungkin dengan kacamata kita melihat kalau orang berbahagia adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang berkarir. Itu adalah orang yang berbahagia. Hanya sebatas itu pandangan kita. Tetapi pagi hari ini Tuhan menyingkapkan kehidupan kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni kesalahannya, yang tidak diperhitungkan pelanggaran-pelanggarannya. Itulah orang yang berbahagia. Orang yang melanggar hukum itu patut mendapatkan hukuman. Itu sudah layak dan pantas untuk diterima bagi orang yang melanggar hukum. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Berapa kali kita melakukan perbuatan dosa, seharusnya kita mendapatkan hukuman. Namun Tuhan membebaskan kita dari segala kesalahan-kesalahan kita, dari pelanggaran-pelanggaran kehidupan kita. Itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, inilah yang mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita ini. Apalagi hal ini tidak hanya menyangkut kehidupan kita ketika kita ada di dalam dunia ini, akan membawa kita sampai kehidupan yang kekal nanti. Sebab orang yang berdosa tanpa pengampunan Tuhan ini tidak ada tempat dalam kerajaan Allah. Ini dipastikan. Karena kerajaan surga itu hanya ditempati oleh orang-orang benar, hanya ditempati orang-orang yang kudus.
Dan kita benar, kita kudus ini oleh karena pengampunan daripada Tuhan ini yang membuat kita dibenarkan, yang membuat kita ini dipandang kudus oleh Allah, oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita yang sudah diampuni oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Itu sebabnya mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Ini kalau ada pengampunan. Pengampunan itu mendatangkan kebahagiaan. Tetapi kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, itu akan menimbulkan perbedaan. Jadi kalau di antara kita mungkin ya terjadi konflik, terjadi konslet, namanya rumah tangga itu pasti ada selisih paham seperti ini. Ya marilah apa yang dilakukan Tuhan ini kita kerjakan. Kita harus saling mengampuni, kita harus saling memaafkan dan melupakan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Ini akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Kita kembali kepada Mika pasal 7 tadi. Kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan saat itu, walaupun sangat menyakitkan hatinya Tuhan, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu, tetapi Tuhan mau melupakan. Nah itu sebabnya dia menyatakan berbahagia ketika orang itu mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Kembali pasal yang ke-7 ayat lanjut. Ayat 2 dan 3, lompat ayat yang ke-6. Ini kondisi, ini keadaan umat Tuhan saat itu. Ya, ayat yang kedua. Mulai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi keputusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Karena sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Ini kondisi, ini keadaan umat Tuhan pada saat itu. Nah itu sebabnya perikop dari pasal ini disebutkan kemerosotan akhlak Israel, kemerosotan rohani, kehidupan umat Tuhan saat itu yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh orang percaya. Yang pertama dikatakan orang saleh sudah hilang. Tidak ada yang disebut namanya orang saleh. Tidak ada orang yang disebut benar. Padahal ini orang percaya kepada Tuhan yang seharusnya menampilkan kesalehannya dalam kehidupannya. Ternyata Tuhan dapati tidak ada seorang pun yang saleh dalam kehidupan umat Tuhan saat itu. Ini sangat mengerikan. Orang percaya yang diharapkan oleh Tuhan hidup dalam kesalehan, hidup akan takut akan Tuhan, tetapi Tuhan tidak menemukan itu. Tidak ada lagi orang yang jujur. Orang yang mengenal Tuhan itu harus hidup dalam kejujuran seharusnya. Tetapi Tuhan juga tidak menemukan orang yang jujur di tengah-tengah umatnya. Ya biarlah itu dilakukan oleh umat Tuhan saat itu. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan akan menemukan di antara kita orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dan diharapkan semua yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang jujur. Ya suami jujur
jujur dengan istrinya, istri jujur dengan suaminya, anak jujur dengan orang tuanya, orang tua juga jujur dengan anaknya. Kalau dia seorang pengusaha, seorang bisnis, jujur dengan rekan kerjanya. Maka kejujuran ini Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Namun seringkali umat Tuhan itu seperti ini kondisinya. Malah Tuhan kecewa ketika melihat umatnya tidak ada yang jujur dalam hidupnya. Nah itu sebabnya pagi hari ini di tengah-tengah dunia yang tidak ada kejujuran ini, marilah kita bangun kejujuran dalam kehidupan kita, karena inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau mungkin masih kita nggak jujur, ya mari kita berubah. Ya jujur dengan keluarga, jujur dengan sesama, jujur dengan Tuhan. Seringkali pilihan Tuhan ya yang tidak kita kembalikan karena tidak ada kejujuran dalam hidup kita. Saya rasa kalau saya berbicara seperti ini sudah mengerti apa yang saya maksudkan ini. Bukan hanya kan dipakai kan tidak jujur namanya. Tidak hanya kepada sesama, tetapi kepada Tuhan pun kita juga harus hidup dalam kejujuran. Tangan mereka cepat atau cekatan berbuat jahat. Aduh, luar biasa umat Tuhan. Cekatan bukan untuk berbuat baik. Cekatan bukan untuk menjadi berkat, tetapi sebagai cekatan untuk berbuat jahat, pintar berbuat jahat. Ini sungguh-sungguh sangat menyedihkan hatinya Tuhan. Ya. Kalau secara umum ayat yang ketiga itu, pemungkap hanya menuntut, hakim bisa disuap, keadaannya rusak saat itu umat Tuhan. Orang membutuhkan hukum sekehendaknya sendiri, hanya mencari keuntungan dan keuntungan. Ini kondisi umat Tuhan saat ini. Ini kalau berbicara masalah bangsa, dalam sebab yang lebih kecil, ayat yang ke-6, anak laki-laki menghina ayahnya. Ini dalam keluarga, dalam sebab yang kecil juga terjadi kondisi yang seperti ini. Ya. Seharusnya anak itu harus menghormati orang tuanya, menghargai orang tuanya. Tetapi justru yang terjadi, anak-anak menghina ayahnya, nggak menghormati orang tuanya. Dan anak-anak di tempat ini, siapapun orang tua kita, karena kita ada lewat orang tua kita. Kalau kita ada sampai hari ini juga oleh karena orang tua kita. Kalau saudara sukses, saudara berhasil, jangan mengatakan sekarang saya kuat. Jangan hanya ingat saat ini, tetapi ingatlah masa lalu. Ketika Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara makan disuapi, saudara mandi dimandikan, saudara sakit orang tua tidak tidur. Coba ingat hal seperti ini. Yang seharusnya anak itu harus hormat kepada orang tuanya. Jangan hanya karena sakit hati masalah kecil kita melupakan semua yang dikerjakan oleh orang tuanya, seolah-olah itu tidak berbuat apa-apa orang tua itu kepada kita. Di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, hormatilah ayah ibumu, maka kamu akan hidup berbahagia dan lanjut umurmu. Ini kebenaran. Anak-anak di tempat ini jangan mengandalkan ijazah saja. Bukan berarti ijazah tidak penting, ijazah penting untuk zaman sekarang ini. Tetapi itu bukan dasar untuk membawa kepada keberhasilan. Tetapi kebenaran inilah yang akan membuat kita menjadi anak-anak yang berhasil ketika anak-anak itu hormat kepada orang tuanya, menghargai orang tuanya. Itu sudah didapati oleh Tuhan pada waktu itu. Anak perempuan bangkit melawan ibunya, waduh ini malah lebih lagi. Kalau anak perempuan dia berani dengan orang
Tidak patut ya anak-anak kalau mengatakan hal ini kepada orang tuanya, kepada ibunya. Tidak patut kalau ini dilakukan oleh anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya anak-anak perempuan, apalagi anak-anak perempuan, ini harus bisa menghormati ibunya, bukan melawan ibunya. Ya tadi malam saya melihat tayangan televisi di mana anak itu menuntut orang tuanya dibawa ke pengadilan gara-gara warisan. Untuk mengatakan, gara-gara warisan ibunya dibawa ke pengadilan. Ya jangan sampai terjadi di tempat ini ya. Kalau bisa anak-anak itu tidak menuntut warisan, tetapi kalau bisa memberi kepada orang tua. Kalau warisan itu kan memang hak anak-anak, tetapi jangan memiliki hati yang menuntut sampai membawa ke pengadilan. Ya kemarin saya mengantar seorang bapak yang memang sudah lama tidak kelihatan ke gereja dulu, ke gereja tempat ini, tapi sudah sekian tahun tidak kelihatan. Hari Kamis itu datang ke rumah karena dia akan operasi katar. Minta tolong kepada saya untuk saya bisa mengantar. Ya saya siap tadi, mumpung masih hidup, berbuat kan, berbuat. Lalu saya tanya kenapa kesini kok tidak kepada anak-anaknya? Kalau tidak punya anak wajar, punya anak 3. Tetapi tidak ada yang mengerti semua. Dalam keadaan orang tuanya sakit, mengantar ke rumah sakit saja tidak ada yang siap. Yang seharusnya itu adalah tanggung jawab anak terhadap orang tuanya, apalagi dalam kondisi yang sakit membutuhkan pertolongan. Ya jangan sampai hal ini terjadi di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Toh anak-anak yo mengerti ya, apalagi ketika orang tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika orang tua membutuhkan pertolongan, ketika orang tua membutuhkan bantuan, mungkin tidak bantuan finansial, tetapi butuh pendampingan seperti ini. Apalagi kalau sudah usia lanjut, kapan lagi akan berbuat kepada orang tuanya? Itulah kondisi dari umat Tuhan saat ini. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Waduh, ini malah menantu berani dengan mertuanya. Ya, mertua itu harus kita hormati ya. Mertua kita itu orang yang baik loh. Ketika kita minta anaknya, kita tidak menghidupi, kita tidak nyekolahkan. Ketika sudah gede bisa nyambut baik, kita minta diberikan loh. Jadi menantu perempuan kah, menantu laki-laki lah, hormati mertuanya, hargai mertuanya. Apalagi dalam kekristenan tidak ada istilah mertua. Mertua itu juga bagian dari orang tuanya sendiri kalau sudah diikat dalam sebuah pernikahan. Jadi sudah tidak ada perbedaan lagi. Kalau sudah diikat dalam pernikahan, tidak ada istilah mertua, itu orang tuanya. Nah itu sebabnya harus sama-sama saling menghargai dan menghormati. Baik orang tuanya kandung maupun mertuanya, sama-sama ini adalah orang tuanya yang harus dihormati, bukan dimusuhi.
apalagi musuh. Orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini kan kacau, keluarganya berantakan. Keluarganya siapa? Keluarganya umat Tuhan. Apalagi keluarganya majelis, rumah tangganya kacau seperti ini. Saatnya keluarga kita adalah keluarga yang belum menjadi berkat bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Ini kondisi keadaan umat Tuhan saat itu. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan menyatakan pengampunannya. Jadi yang luar biasa itu sebabnya umat Tuhan saat ini mengatakan, siapakah Allah yang seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya. Walaupun dalam kondisi seperti ini, Tuhan masih menyediakan pengampunan. Jadi kalau mungkin di antara kita dalam kondisi yang seperti ini, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan sesama kita, Tuhan menyatakan pengampunannya. Setelah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ini wujud kasih sayangnya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita lewat pengampunannya yang pertama. Walaupun kondisinya sudah berantakan seperti ini, sudah rusak seperti ini, tetapi luar biasa kasihnya Tuhan tetap dinyatakan kepada umatnya, karena Tuhan sayang kepada umatnya. Tuhan menyayangi kehidupan kita saat ini. Ya, jadi kalau kita ada pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan sama seperti umat Tuhan saat itu, Tuhan masih menyediakan pengampunan. Tidak ada dosa yang tidak dapat diselesaikan. Semua dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Setelah kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan dinyatakan kehidupan kita itu benar, maka Tuhan menyatakan penyertaan. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Walaupun salah, dia tetap setia, tidak ditinggalkan. Yesaya pasal 54. Ya, satu ayat lagi. Yesaya 54 ayat yang ke-7 dan 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusku. Luar biasa. Ya. Jadi kita ini ditempatkan oleh Tuhan sebagai seorang istrinya. Ini hubungan kita dengan Tuhan begitu dekatnya, hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang meninggalkan kita, meninggalkan umatnya, tetapi seringkali umatnya yang meninggalkan Tuhan. Nah, walaupun dinyatakan di sana sesaat lamanya Tuhan meninggalkan, tetapi dengan kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi, kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah. Ini kasihnya Tuhan kepada umatnya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Ya. Ini orang yang mengasihi, orang yang mengasihi, orang yang menyayangi itu harus memiliki hati yang setia.
Walaupun ada kesalahan tetap setia. Tidak bisa. Ya. Tetap setia sama seperti Tuhan. Ya. Walaupun umatnya itu ada kesalahan, dia tetap menyatakan kesetiaannya. Mengambil engkau kembali dalam kasih sayang yang besar. Ini kesetiaan Tuhan untuk umatnya, untuk menyertai umatnya, untuk mendampingi umatnya. Ini wujud kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kita, bagi umatnya. Walaupun ada kesalahan, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Dan ialah apa yang dilakukan seharusnya nampak dalam kehidupan kita. Karena dalam dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Dalam keluarga juga tidak akan kita mendapati orang yang sempurna di dalam keluarga kita. Pasti ada kekurangannya, ada kesalahannya. Tetapi kalau kita memiliki kasih, menyayangi keluarga, menyayangi suami, menyayangi istri, maka kita akan tetap memiliki hati yang setia. Nah, terakhir, ayat 10. Yesaya 54 tetap itu ayat yang ke-10. Seperti apa kesetiaannya Tuhan? Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Gunung bisa beranjak, bukit-bukit bisa bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Percayalah, dalam situasi dan kondisi apapun, dalam situasi dan kondisi yang selalu berubah saat ini, ada satu yang tidak berubah, yaitu kasih setianya Tuhan. Itu sebabnya lewat kebenaran pagi hari ini boleh memotivasi kehidupan kita, malah kita semakin melekatkan hidup ini kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita, cara khusus lewat pengorbanannya di atas kayu salib yang sudah membebaskan dari setiap pelanggaran kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita pujikan satu pujian bukan dengan barang yang mana. Tuhan menebus kehidupan kita atas segala dosa pelanggaran kehidupan kita. Dia membayar dosa-dosa kita dengan darah yang mahal yang Tuhan tumpahkan di atas Kalvari.
yang kami haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Pagi hari ini kami kagum akan kasih-Mu Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, dosa dan cacat celah yang kami lakukan. Kalau mungkin Engkau dalam hati kehidupan kita tidak ada kesalehan, tidak ada kejujuran, tidak ada hati yang takut akan Tuhan, selalu bermasalah dalam rumah tangga kami, sikap hidup yang tidak berkenan kepada-Mu yang sudah kami lakukan. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan kasih-Mu pagi hari ini. Engkau ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Biarlah Engkau tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran kehidupan kami. Engkau kuduskan kami Tuhan, Engkau sucikan kami, dan bawa kami memiliki kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat saat ini. Terima kasih Bapa Surga. Cara khusus saat ini kami berhadapan dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan yang memelayakan kami agar persekutuan tubuh dan darah ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini. Tuhan yang menyatakan pengampunan-Mu, Kau sucikan kehidupannya dan urapi pelayanannya sehingga boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lalu semua sudah, saya akan semua balik berdiri. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya ditumpahkan untuk memperdamaikan kehidupan kita dengan Bapa lewat pengampunan yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Supaya kita mendapatkan keselamatan. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan lakukan. Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan. Dia merelakan darahnya ditumpahkan di Kalvari untuk mengadakan pengampunan di dalam kehidupan kita, supaya kita manusia yang berdosa ini boleh dibenarkan. Haleluya. Ketika kita manusia yang berdosa ini boleh dibenarkan dan boleh berkenan di hadapannya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih sayang yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami, sehingga Engkau menyatakan pengampunan-Mu. Engkau tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran yang kami kerjakan. Semuanya ini terjadi hanya oleh karena kasih sayang-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu mari Tuhan tuntun terus kehidupan kami, supaya kami dapat mempersembahkan hidup ini di atas mezbah-Mu, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di Tuhan ini saja yang perlu kita perhatikan. Oh, besar-besar Tuhan. Besar
mana Engkau sudah memberkati kami mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan kesehatan Ibu Gembala, tanpa berdoa Ibu Darmiase, untuk Ibu Yaya, Ibu Mistrian, untuk Bapak Edi Susanto ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa menjamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilur Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Pembangunan tempat lahan parkir kami serahkan dalam tangan-Mu untuk kelangsungannya. Kiranya Tuhan menyediakan dana yang kami perlukan, karena semuanya ini kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan tetangga kami yang saat ini kena COVID-19, kiranya Tuhan Engkau lawan mereka, Engkau jaga mereka, Engkau pulihkan mereka di dalam nama Yesus, supaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau memberkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu supaya ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Kami menyerahkan upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 lewat menurunkan vaksin. Tuhan berkati agar negara ini bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami turut bersyukur kalau dalam bulan ini Engkau memberikan perpanjangan umur untuk saudara-saudara kami, dan semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik untuk Bapak Titus, demikian pula untuk Ibu Sutrisno, untuk Bapak Nathanael, kami serahkan untuk Samuel juga, kami serahkan untuk Mikaela, kami serahkan untuk anak Marvel, untuk saudara kami Tia, untuk Ibu Tutut, untuk Ibu Siti Widowati, kami serahkan hamba-Mu Bapak Joko Swarno, kami serahkan untuk Yeri, kami serahkan untuk saudara kami Nika ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan perpanjangan umur, berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadikan anak-anak-Mu yang semakin setia dan mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini. Tuhan Kau memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, dimanapun mereka berada, membuat nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan Tuhan dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari berusaha perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya, dan jadikan berkat di dalam pergaulannya. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke pakai masing-masing. Kami tetap mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang, dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.